Kopi Antiks Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Ki Sarkim Nakula Jaya Prakasa. Kembali saya ingin berdiskusi berdialektika dengan Baraya Kopi Antik Inspire tentang tema, tentang topik bahasan yang insya Allah sangat bermanfaat, bermakna, dan juga menginspirasi, terutama dalam rangka membangun cara berpikir kita agar lebih baik lagi, lebih konstruktif lagi, dan juga lebih menatap ke depan. Kembali saya ingin berbincang tentang topik ilmu komunikasi Islam. Setelah dalam tayangan video selanjutnya kita membahas tentang 3 fungsi, hari ini kita akan membahas fungsi yang keempat. Kemarin kita membahas tentang fungsi sosial, kemudian ada fungsi komunikasi ekspresif, ada juga komunikasi yang bersifat ritual. Maka hari ini kita akan membahas tentang komunikasi yang bersifat instrumental. Namun sebelumnya, bagi Baraya yang belum menekan tombol subscribe, kemudian juga like dan menekan tombol lonceng, silahkan untuk subscribe, like, dan juga menekan tombol lonceng biar nanti tayangan Kopi Antik Inspire ini bisa langsung masuk ke HP-HP Baraya Kopi Antik semuanya. Karena insya Allah channel Kopi Antik Inspire ini akan hadir seminggu sekali, Jumat sore diuploadnya itu, atau Sabtu pagi. Maka silahkan untuk subscribe bagi yang belum subscribe, like, memberikan tombol like untuk setiap video, dan juga silahkan untuk di-share kepada sahabat-sahabat yang lainnya biar dimensi ruang kemanfaatannya, kebermaknaannya ini akan lebih meluas lagi. Mudah-mudahan ujung-ujungnya adalah jadi ilmu jariyah, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan nilai kemanfaatannya ini akan lebih meluas lagi. Baraya Kopi Antik Inspire, kita bahas kembali tentang komunikasi instrumental, yang sesungguhnya prinsipnya adalah komunikasi itu atau teknik komunikasi itu, ilmu komunikasi itu menjadi instrumen, menjadi alat dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidup dan kehidupan. Nah, tujuan-tujuan tertentu ini tentu ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Sehingga yang namanya ilmu komunikasi, taktik komunikasi, strategi komunikasi bisa digunakan untuk memupuk kebersamaan, memupuk nilai-nilai kontak sosial, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Tapi sisi yang lain, dalam sisi yang bersifat negatif, sesungguhnya komunikasi juga bisa digunakan untuk merusak hubungan-hubungan yang telah dibangun yang tadi. Inilah inti prinsip dari komunikasi yang bersifat instrumental. Jadi kalau kita perhatikan, tujuan umum dari komunikasi itu kan sesungguhnya to inform, untuk menginformasikan, kemudian juga untuk mengajarkan, atau juga mendorong, atau mengubah sikap dan keyakinan, atau mengubah perilaku, atau mengarahkan tindakan, atau juga untuk menghibur. Ini adalah inti dari komunikasi, sehingga kemudian disebutkan komunikasi intinya adalah bersifat persuasif, bersifat membujuk. Ini prinsip sesungguhnya dari ilmu komunikasi. Sehingga kalau kita coba ringkas, yang namanya tujuan dari ilmu komunikasi itu ada yang bersifat jangka pendek, ada yang bersifat jangka panjang. Yang bersifat jangka pendek biasanya berkaitan dengan misalnya ketika komunikasi ini, media komunikasi ini digunakan kita untuk sekedar mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian juga untuk menumbuhkan kesan yang baik dari orang lain. Kemudian juga untuk memperoleh simpati dan empati dari orang lain. Bahkan kadang-kadang juga berkomunikasi ini tujuannya bersifat materi, kemudian juga bersifat ekonomi, bersifat
politik, dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya adalah komunikasi instrumental yang digunakan dengan tujuan-tujuan jangka pendek. Nah, biasanya dalam ilmu komunikasi itu ada yang disebut dengan teori interaksi simbolik. Yang turunan dari teori interaksi simbolik itu ada yang disebut dengan teori impression management, membangun kesan. Bagaimana kita berkomunikasi untuk membangun kesan dengan yang lain. Kalau kesannya kita ingin disebut sebagai orang yang baik, kemudian kita sering berkata dengan santun, menggunakan atribut-atribut atau simbol-simbol kebaikan dan lain-lain sebagainya. Ini disebut sebagai impression management. Taktik-taktik komunikasi verbal ataupun verbal yang sungguhnya tujuannya itu sangat bersifat jangka pendek. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para politisi misalnya. Kalau misalnya masuk pada musim-musim pemilu, biasanya ada perubahan yang sangat drastis dari para politisi itu. Yang biasanya jarang silaturahmi, dia kemudian silaturahmi dalam rangka apa? Impression management. Membangun kesan yang intinya adalah dia ingin dikesani sebagai orang yang dekat dengan rakyatnya. Tapi ada juga dijelaskan oleh Erving Goffman, ada yang disebut dengan dramaturgi. Mungkin di panggung depan, front stage dia itu adalah orang baik, kita nggak tahu juga kemudian di backstage-nya, di panggung belakangnya. Cuman politisi biasanya seperti itu. Ini yang disebut dengan tujuan jangka pendek. Salah satunya saya sebutkan kembali, impression management. Manage kesan, bagaimana agar dia mendapatkan pujian, mendapatkan kesan yang baik dari orang lain sebagai orang baik dan lain sebagainya. Atau kalau dalam tujuan materi, tujuan ekonomi dan sebagainya, dia berbuat, berkata dengan verbal, berkomunikasi dengan verbal dan non-verbal, tujuannya misalnya untuk agar dagangannya laku, agar bisnisnya jalan dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam konteks ini, komunikasi instrumental ini sesungguhnya adalah komunikasi yang digunakan atau menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau misalnya dalam komunikasi bisnis, maka ilmu komunikasi digunakan untuk tujuan bisnis. Kalau dalam komunikasi politik, nanti kita bahas tersendiri ya dalam satu tayangan video khusus komunikasi politik ini, karena saya sesungguhnya adalah studi atau fokus studi saya ada di komunikasi politik. Nah, komunikasi politik ini adalah sesungguhnya ketika teknik komunikasi, ilmu komunikasi itu digunakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik. Ada komunikasi kelompok, ada komunikasi antar budaya. Ketika ilmu komunikasi digunakan untuk saling memahami antara adat budaya yang ada di sekeliling kita dan seterusnya. Inilah sebetulnya yang disebut dengan komunikasi secara instrumen. Ketika komunikasi sekedar dijadikan instrumen, dijadikan alat untuk tujuan-tujuan tertentu, ada yang tujuannya jangka pendek tadi saya sebutkan, ada juga yang tujuannya jangka panjang. Yang tujuannya jangka panjang tentu saja tujuan yang paling intinya adalah bagaimana agar ilmu komunikasi ini menjadi bagian dalam diri kita, sehingga kemudian bisa kita manfaatkan, kita menjadi ahli pidato dalam komunikasi publik, menjadi ahli menulis, jago negosiasi dan lain sebagainya, atau kemudian ahli-ahli yang berkaitan dengan komunikasi. Ini tujuan yang bersifat jangka panjang. Jadi komunikasi instrumental ini tujuannya ada dua, pendek dan jangka panjang. Tapi jangka pendek dan jangka panjang ini kedua-duanya saling beririsan. Sebab misalnya kalau kita sebagai seorang dosen misalnya, tentu komunikasi instrumental ini harus menjadi bagian dalam diri kita. Sehingga kemudian jangka panjang dan jangka pendek ini menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Dalam rangka apa? Sebab salah seorang dosen itu kan tujuan yang paling tinggi, karir yang paling tinggi itu kan karir akademik itu menjadi guru besar. Nah, pertama untuk misalnya mencapai karir yang paling tertinggi. Kalau dia punya dimensi kekuasaan, untuk mencapai kekuasaan yang paling tinggi dalam komunikasi politik. Atau misalnya kalau dia menjadi seorang tokoh masyarakat, agar punya kehormatan sosial,
Atau kalau seorang pengusaha, bagaimana agar instrumen komunikasi ini menjadi media dia untuk dapat lebih mendapatkan keuntungan dalam bisnis dan lain-lain sebagainya. Jadi antara jangka pendek dan jangka panjang ini menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam komunikasi instrumental. Komunikasi digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, tentu saja sebagai seorang muslim, apalagi kalau kita buka kembali berkaitan dengan konsep silaturahmi kita itu, bahwa tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini jangan kemudian saling bertentangan. Karena tidak ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang kita adalah tujuannya karena Allah misalnya. Kemudian juga tugas hidup kita adalah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga peranan kita sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai wakil kebaikan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, tentu saja tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini disesuaikan dengan prinsip hidup dan kehidupan kita. Di dalam konteks komunikasi instrumental ini, seorang muslim yang baik ketika berkomunikasi, apakah tujuannya jangka pendek ataupun jangka panjang, tiada lain adalah lillahi ta'ala, dan juga menjadi bagian dari media ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus memposisikan diri sebagai wakil kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesungguhnya prinsip inti dari komunikasi instrumental. Ketika teknik komunikasi, ketika strategi komunikasi, ketika manajemen komunikasi, ketika ilmu komunikasi dijadikan instrumen, dijadikan alat untuk mencapai tujuan hidup dan kehidupan. Sekali lagi, kalau tujuannya adalah positif, alhamdulillah. Inilah tujuan inti seorang muslim, bagaimana dia menanamkan kebaikan, menebar kebaikan, memupuk nilai-nilai kebaikan. Islah, dia memupuk nilai-nilai kebaikan di muka bumi ini, menebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Tapi kalau seandainya tujuan adalah merusak, tentu inilah yang harus kita hindarkan. Jangan sampai ilmu komunikasi digunakan untuk merusak hubungan kita, terutama dengan Allah Subhanahu wa taala, melalui sebuah praktek-praktek komunikasi yang negatif, yang merusak hubungan itu sendiri. Inilah yang harus kita hindarkan. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sampai kemudian kita merusak muka bumi ini dengan model-model komunikasi yang bersifat destruktif, merusak hubungan, membangun konflik, membangun dialektika yang tidak sehat dengan yang lain ba'da islahiha. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai-nilai ajaran untuk memupuk nilai-nilai kebaikan bersama. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermakna, bermanfaat dan juga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.